Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol santai. Kenapa sih bang pinjaman online itu bisa merusak? Ya tentu saja bisa ya. Karena teman-teman sendiri tahulah, kalau yang namanya pinjam harus dibayar 2 kali lipat. Contoh, pinjamnya 500, ya bayar bunga 100 jadi 600. Kalau kita misalkan dibiasain pinjam 1 kali, bulan depan otomatis yang bunga 100.000 harus dicari. Kalau nggak dicari ya minus. Kalau nggak minus ya gagal bayar teman-teman. Nah, masalahnya di Indonesia kalau gagal bayar itu ya namanya orang beda-beda ya. Ada yang bayar, ada yang enggak. Ya namanya hutang harus dibayar teman-teman. Beneran. Bukan di dunia saja ya, di akhirat ataupun nanti kita pasti harus membayar hutang yang ada di dunia. Jadi kalau misalkan punya hutang nih kemanapun harus dibayar. Ingat itu teman-teman. Nah, di sini ada yang gagal bayar atau galbay di pinjaman online, yaitu yang dilegal. Nah, itu berbahayanya teman-teman, slik OJK-nya bisa jelek. Nanti teman-teman malu sendiri ya. Didatangin DC ke rumah atau ke tempat kerja ataupun ke kontak darurat ya. Selain itu, pusing juga untuk membayarnya bagaimana ya, sedangkan gajinya sedikit. Pinjaman online-nya itu banyak. Seperti itu ya. Solusinya bagaimana bang? Ya solusinya kalian harus membayar. Kalau tidak bisa membayar ya harus ya gagal bayar dulu. Nanti bayarnya pas udah punya gitu ya. Masalahnya kalau gagal bayar itu ada bunganya. Yang kedua mungkin kalian slik OJK-nya bakalan jelek. Nah di sini ada beberapa pinjaman yang legal ataupun ilegal. Saya juga gak tahu ya. Tapi kalian wajib membayarnya, dan konsekuensinya kalau misalkan legal itu teman-teman juga harus wajib membayar. Kalau ilegal juga sama, harus wajib membayar. Yang namanya hutang harus dibayar. Nah di sini teman-teman, bang saya nggak bisa bayar bang, apakah S-Pinjam dan Shopee ada DC-nya? Ya tentunya ada teman-teman. Daerah Jabodetabek sudah ada DC-nya. Ya kalian baik-baik aja sih kalau ada DC ke rumah. Pernah ke rumah teman saya, aku laku baik-baik aja, tapi malu ya kalau nggak dibayar ya, akhirnya membayar. Nah kalau kejadian seperti itu kita harus membayar ya. Nggak harus sambungannya teman-teman. Kalau misalkan yang nagih ke rumah harus bayar sama bunga, ya menurut saya bilang aja belum ada. Nanti kalau misalkan teman-teman udah punya uang baru bayarnya via aplikasi. Hubungi CS aja, saya tidak bisa membayar bunganya. Saya hanya mau membayar pokoknya saja. Seperti itu ya. Nanti mungkin si CS akan ada keringanan seperti itu. Keringanan yaitu beberapa pinjaman yang ada di pinjaman online. Tergantung itu platformnya apa ya teman-teman. Mau aku laku, Shopee, S-Pinjam. Beneran, kalau misalkan pinjam sekali pasti bakal pinjam terus. Karena kalian itu udah terbiasa. Lama-lama kalau udah terbiasa kok nggak lunas-lunas. Nah sesudah di tahap itu maka akan terjadi gali lubang tutup lubang seperti itu ya, berakibat berbahaya, ekonominya bisa jatuh. Tolonglah presiden, rakyat kami, rakyat saya ataupun rakyat di Indonesia banyak yang belum mampu dan pekerjaannya belum merata ya, seperti itu. Jadi ya minimal punya pekerjaan yang layak buat rakyat kecil, apalagi kalau sudah kenal pinjaman online itu bisa hancur ekonominya. Nah jadi Bapak Presiden mungkin bisa mendengar ini ya. Ini mungkin di lubuk hati saya yang paling dalam. Kalau misalkan teman-teman mengenal pinjaman online ada konsekuensinya ya. Jadi harus berhati-hati dalam menggunakan L2L lending ya, yang namanya bisnis online, pinjam meminjam, seperti itu. Karena mereka juga bisnis lewat pinjaman online melalui aplikasi. Kalau kalian yang legal wajib dibayar, dan konsekuensinya ada di sisi lapangan kalau misalkan telat bayar ataupun gagal bayar. Jadi harus siap-siap ya mentalnya. Kalau misalkan belum ada, bilang aja belum ada. Kalau misalkan teman-teman didatangin ke rumah, ke tempat kerja, itu benar-benar malu teman-teman. Solusinya mungkin seperti itu ya. Kontak ke CS aplikasi yang gagal bayarnya, baru kalian minta keringanan, seperti itu ya.
Kalau sudah ada baru bayar. Jangan membayar hutang melalui hutang lagi, lama-lama menjadi bukit hutangnya, nanti nggak lunas-lunas. Itu berbahaya sekali ya, mohon dihindari dan selalu berhati-hati kalau mau barang-barang online ya. Kalian wajib menabung lah. Ini pengalaman saya teman-teman, bukan pengalaman orang lain. Udah beberapa tahun ini saya itu hampir mau 3 tahun kok saya jadi terbiasa pakai paylater, pakai pinjaman. Iya, paylater itu nggak ada ruginya. Kalau misalkan lama-lama barangnya cicil 6 bulan 12 bulan ya ada bunganya. Nggak ada yang salah sama aplikasinya, tetapi kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Mohon maaf ini kameranya kurang jelas. Nah itu mungkin sharingan dari saya. Kalau belum punya ya bilang aja belum ada uang. Kalau gagal bayar jangan pinjam lagi ke pinjaman online lain, karena itu sangat berbahaya dan gak bakal lunas-lunas, dijamin ya, mau sampai berapa tahun juga, kecuali kalian kerja yang giat lunasi satu-satu, seperti itulah. Itu salah satu jalan terbaik ya. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan rezeki dan kelancaran, mendapatkan pekerjaan yang layak, hindari pinjaman online apalagi yang ilegal, berbahaya sekali teman-teman. Teman-teman itu bisa sharing-sharing lah atau browsing-browsing ya, bahayanya bagaimana. Mungkin tidak terasa pinjam 1, 2, 3 kali, lama-lama kok jadi tiap bulan. Nah itu mungkin ada yang di tahap 1 seperti itu. Kalau di tahap 2 ya mungkin bisa aja jadi itu sudah terbiasa mencairkan uang. Tahap ketiganya itu gali lubang tutup lubang. Tahap keempatnya gagal bayar. Wah berbahaya sekali kalau udah ada di zona itu. Siapa saja yang sudah ada di zona itu silahkan komentar ya. Apakah pinjam ada di sisi lapangannya? Ada. Apakah UATAS? Ada juga. Semuanya juga ada. UATAS bekerja sama dengan aku laku. Kalau Kredipo juga ada. Pinjam Shopee juga ada. Semuanya ada yang legal teman-teman. Perlu dicatat kalau yang ilegal kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Karena yang ilegal susah dihindari, ada di Play Store teman-teman. Seperti itu ya. Rakyat mau menghindari aja susah. Bunganya sangat mencekik, sangat hati-hati ya. Yang berarti pinjamnya cuma 7 hari, bunganya 300.000 misal, seperti itu. Cairnya sedikit. Itu sangat berbahaya sekali. Oke, mungkin sharingannya seperti ini dulu. Kalaupun ada yang bisa mau ditanyakan silakan teman-teman klik komentar. Nanti kita akan nge-review lagi barang-barang elektronik yang ada di online ya. Mau itu barang elektronik emang lagi mahal-mahalnya nih ya, kalau bisa harus nabung dulu lah sambil harga turun. Apalagi perangkat lunak seperti laptop, PC ya, RAM, itu semuanya lagi mahal. Jadi mohon tunggu barangnya. Nanti kalau mau beli pun di akhir tahun ataupun awal tahun depan pasti turun-turun ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.